Di sebuah desa tua yang tersembunyi di antara ladang tebu dan hutan jati, tinggal seorang dukun sepuh bernama Karta. Selama puluhan tahun, ia hidup dalam bayang-bayang ilmu gaib yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur yang terkenal sebagai pemanggil makhluk halus. Dalam rumah panggung kayu yang tampak lapuk dimakan usia, Karta memelihara makhluk kecil berkepala botak, bertubuh kekanak-kanakan, dengan mata kosong namun mencerminkan kelicikan dunia lama. Makhluk itu adalah tuyul, makhluk gaib yang konon bisa mencuri uang dari rumah-rumah manusia. Tuyul itu tidak memiliki nama resmi, namun Karta biasa menyebutnya sebagai Pipit, nama yang diberikan nenek moyangnya sebagai bentuk keakraban. Pipit telah mengabdi kepada keluarga Karta selama lebih dari 5 generasi. Dalam sunyi dan gelap malam, Pipit akan keluar menyusuri jalanan desa, menyelinap ke rumah-rumah warga yang tertidur, dan kembali dengan uang kertas di tangannya yang kecil. Pipit bekerja dengan setia, tanpa suara, tanpa keluhan. Begitulah selama puluhan tahun. Namun zaman perlahan berubah. Penduduk desa mulai mengenal benda asing yang disebut mesin ATM. Mula-mula hanya beberapa orang yang menggunakannya. Lama-kelamaan, semua orang menyimpan uang mereka di sana. Rumah-rumah menjadi semakin kosong dari uang tunai. Celengan, dompet, dan amplop di bawah bantal tidak lagi berisi. Lemari besi menjadi benda kuno yang hanya menjadi penyimpan dokumen. Pipit pulang dengan tangan kosong malam demi malam. Karta mulai menyadari bahwa kemampuan tuyul miliknya terancam usang. Dunia yang dulu bisa dikuasai oleh makhluk halus perlahan digantikan oleh dunia digital yang tidak mengenal mantra atau kemenyan. Pipit, dengan segala kecerdikannya, tampak bingung dan frustasi. Ia mencium bau uang, merasakan jejak keberadaannya, namun tak bisa menemukan wujud fisiknya. Pipit tidak memahami konsep saldo, PIN, atau jaringan perbankan. Ia hanyalah makhluk gaib dari masa lampau yang dilatih untuk mencuri lembaran nyata, bukan angka di layar. Karta mulai mencoba berbagai cara. Ia membakar kemenyan lebih banyak dari biasanya. Ia mengubah mantra, menambahkan elemen besi dan tembaga yang diasosiasikan dengan teknologi. Ia bahkan mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang katanya lebih paham dunia modern. Namun Pipit tetap tak bisa menembus dunia ATM. Kegagalannya menggoreskan rasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa tak lagi berguna, tak lagi dibutuhkan. Dan ketika Pipit mulai berpikir bahwa masanya telah habis, seorang pria dari kota datang membawa harapan baru yang kelak akan membawa petaka. Pria itu adalah seorang pengusaha muda bernama Dimas. Ia datang bukan sebagai peziarah spiritual, melainkan sebagai pencari jalan pintas menuju kekayaan. Dimas adalah hasil dari zaman yang serba instan, gadget di tangan, ambisi di dada, namun tak punya keinginan untuk bekerja keras. Ia mendengar tentang Karta dan tuyulnya dari forum gelap yang membahas ilmu hitam dan pesugihan. Dimas datang dengan pikiran praktis dan ide aneh. Ia membawa miniatur mesin ATM buatan sendiri, lengkap dengan kartu plastik, tombol simulasi, dan layar kecil. Ia memiliki teori bahwa tuyul adalah makhluk pembelajar. Jika tuyul bisa diajari mengambil uang dari lemari dan celengan, maka tuyul juga bisa diajari menggunakan mesin ATM. Hari demi hari, Dimas menginap di rumah Karta. Ia melakukan pelatihan intensif terhadap Pipit, memperlihatkan gerakan memasukkan kartu, menekan angka, memilih jumlah penarikan, hingga mengambil uang dari mulut mesin. Pipit tampak berusaha, meski dengan keterbatasannya sebagai makhluk dunia lain. Gerakannya kaku, sering salah, dan kadang memicu gangguan listrik kecil. Namun Pipit mencoba. Ia ingin kembali berguna. Karta mengamati semua itu dengan ragu. Ia tahu bahwa tuyul tidak diciptakan untuk berinteraksi dengan teknologi manusia. Dunia digital tidak memiliki celah gaib seperti pintu rumah atau celah lemari. Dunia itu adalah dunia angka, sandi, dan gelombang sinyal. Namun Dimas bersikeras. Ia percaya bahwa dengan cukup latihan dan motivasi, bahkan makhluk seperti Pipit bisa mencuri dari mesin ATM. Malam demi malam, pelatihan terus berlangsung. Pipit mulai memahami pola. Ia mulai mampu menekan tombol-tombol dengan lebih akurat. Miniatur mesin ATM mulai memberi hasil. Tapi semua itu hanyalah latihan.
Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi saat Pipit benar-benar mencoba mencuri dari ATM sesungguhnya? Dan akhirnya malam itu tiba. Di tengah gerimis yang turun perlahan, Karta, Dimas, dan Pipit berjalan menuju sebuah minimarket tua yang memiliki mesin ATM di sisi luar. Tempat itu dipilih karena letaknya terpencil, tanpa kamera, dan jarang dikunjungi. Dimas memasukkan kartu, mengetikkan PIN, dan memperlihatkan prosesnya sekali lagi. Pipit berdiri di depan mesin, menatap layar terang yang berkilat dalam matanya yang legam. Ia menengadah, mengangkat tangannya, dan mulai mengikuti urutan gerakan. Pada awalnya, segalanya tampak berjalan lancar. Pipit menekan tombol-tombol yang tepat, dan layar merespons. Namun begitu Pipit sampai pada tahap penarikan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Layar mesin tiba-tiba bergetar pelan. Lampu indikator berkedip-kedip. Suara dengung mulai terdengar dari dalam mesin. Pipit terdiam. Tangannya mulai gemetar. Dari mulut mesin, bukan uang yang keluar, melainkan angin dingin yang membawa aroma besi karatan dan sesuatu yang busuk, seperti bau daging busuk yang disimpan dalam logam. Dan kemudian, mesin itu mati total. Kegelapan yang merayap dari mesin ATM itu bukan sekadar padamnya listrik atau gangguan teknis biasa. Ketika layar mati, Pipit masih berdiri di depan mesin, tubuh mungilnya membeku seperti membatu. Hembusan dingin dari lubang tempat uang seharusnya keluar masih terus menerpa wajahnya. Di udara, ada getaran aneh, getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah bersinggungan dengan dunia tak kasat mata. Mesin ATM itu kini tampak seperti portal, bukan lagi alat keuangan. Sesuatu di dalamnya berdenyut pelan, seolah sedang terbangun dari tidur panjang. Pipit mundur satu langkah. Di belakangnya, Karta bisa merasakan bahwa apapun yang telah dilakukan malam ini telah membuka celah yang seharusnya tidak dibuka. Tidak ada uang yang keluar dari mesin itu malam itu. Tidak ada keberhasilan, hanya kesunyian yang makin pekat, dan Pipit yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Tubuhnya, yang biasanya bergerak dengan gesit, kini tampak lesu. Ia kehilangan sebagian dari kekuatannya. Seolah-olah, percobaannya untuk menembus dunia digital telah menguras energi gaibnya secara paksa. Keesokan harinya, Pipit tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berbaring diam di sudut ruang gelap di bawah lantai rumah Karta. Matanya yang kosong menatap langit-langit, tidak bergerak. Ia tampak seperti makhluk yang setengah hidup, setengah lenyap. Karta mencoba memulihkannya dengan sesajen, mantra, dan dupa, tapi efeknya sangat kecil. Sementara itu, kabar aneh mulai menyebar di desa. Beberapa warga yang mencoba mengambil uang dari mesin ATM yang sama melaporkan kejadian ganjil. Mesin menyala sendiri di tengah malam. Uang ditelan kembali begitu keluar. Layar menampilkan angka-angka yang berputar cepat, seperti kesurupan. Bahkan ada yang mendengar suara tawa anak kecil dari dalam mesin ketika mencoba menarik tunai. Keganjilan itu menarik perhatian pihak bank. Mereka mengirim teknisi untuk memeriksa mesin, tetapi semua komponen tampak normal. Tak ada gangguan jaringan, tak ada kerusakan perangkat keras. Namun setiap kali teknisi mencoba menarik tunai, mesin mati sesaat dan menyala kembali, dengan layar menampilkan jam digital yang terus berjalan mundur. Penduduk sekitar mulai resah. Minimarket tempat mesin itu berada mulai sepi. Pemiliknya mengaku sering mendengar langkah kaki kecil berlari-lari di lorong saat toko sudah ditutup. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Hanya rak-rak yang kadang berubah posisi sendiri. Dan setiap malam, layar mesin ATM menyala meskipun kabel listriknya sudah dilepas. Di rumah Karta, Pipit mulai menunjukkan gejala yang lebih parah. Tubuhnya semakin samar. Kadang ia tampak seperti bayangan yang nyaris tidak ada. Karta menyadari bahwa Pipit telah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Dunia digital bukan dunia tuyul. Dunia itu milik sistem, sinyal, dan sensor. Pipit telah memasukkan dirinya ke dalam logika mesin, dan logika itu menolaknya. Akibatnya, sebagian dari Pipit tertinggal di dalam. Beberapa hari setelah insiden di mesin ATM itu, muncul laporan dari kota lain. Seorang nasabah mengaku melihat saldo rekeningnya berkurang secara misterius. Tidak ada transaksi, tidak ada bukti penarikan,
tetapi saldo berkurang setiap tengah malam. Bank menyelidiki dan menemukan pola yang aneh. Semua transaksi yang terjadi memiliki waktu yang sama, pukul 2 dini hari. Lokasi penarikan selalu menunjuk ke ATM tua yang pernah digunakan Pipit. Yang lebih aneh lagi, jumlah uang yang diambil selalu dalam pecahan kecil dan seringkali tidak bulat. 15.000, 23.000, 6.800. Seolah-olah makhluk yang mengambilnya tidak paham nilai uang modern dan hanya mengambil berdasarkan naluri seperti di zaman dulu. Akhirnya bank memutuskan untuk mematikan mesin tersebut secara permanen. ATM dicabut, diganti dengan unit baru. Namun gangguan tidak berhenti. Mesin baru menunjukkan perilaku yang sama. Bahkan setelah di-reset, diganti komponen, dan dipindahkan ke tempat lain, masih muncul aktivitas misterius di malam hari. Para teknisi mulai ketakutan. Ada satu yang mengaku melihat wajah anak kecil di pantulan layar ketika sendirian di ruang server. Di sisi lain, Karta mulai merasa kehilangan kendali. Pipit kini tidak sepenuhnya tunduk padanya. Ia bangkit sendiri di malam hari, keluar tanpa mantra pemanggil. Ia tidak lagi kembali ke rumah saat fajar. Dan setiap kali Karta mencoba mencari tahu kemana Pipit pergi, ia hanya menemukan jejak Ana berupa kabel hangus dan bau logam terbakar. Dimas, yang awalnya merasa gagal, mendadak mendapat kejutan. Rekening banknya yang semula kosong tiba-tiba terisi dalam jumlah ganjil. Angkanya tidak banyak, namun terus bertambah setiap malam. Tidak ada catatan transfer, tidak ada riwayat setor tunai. Hanya angka-angka aneh yang muncul di saldo, seolah-olah makhluk tak kasat mata sedang memahami cara kerja dunia keuangan digital. Dimas merasa menang. Ia pikir eksperimen berhasil. Tuyulnya kini bisa mencuri uang digital. Namun ia tidak sadar, uang itu bukan berasal dari sistem bank biasa. Saldo yang masuk ke rekeningnya ternyata disertai efek aneh. Setiap uang yang ia tarik selalu terasa panas. Setiap lembar uang yang ia pegang memiliki bau anyir seperti darah yang mengering. Dan ketika ia gunakan untuk membeli sesuatu, benda itu akan rusak dalam waktu singkat. Ponsel yang dibeli dengan uang itu hangus. Motor yang ia beli mogok dan terbakar. Bahkan makanan yang ia beli berubah rasa menjadi pahit seperti arang. Ketika malam-malam terus berlalu, perubahan Ana mulai menjalar keluar dari desa kecil tempat Karta tinggal. Gangguan yang semula hanya terbatas pada satu mesin ATM mulai menjalar ke sistem lain, m-banking, dompet digital, bahkan transaksi online. Orang-orang mulai mengalami gangguan transaksi yang tak bisa dijelaskan secara teknis. Saldo berkurang sendiri, riwayat transaksi menunjukkan lokasi yang tidak pernah dikunjungi, dan setiap penyelidikan selalu menemui jalan buntu. Lokasi penarikan selalu tidak valid, seperti berasal dari titik kosong di peta digital. Para ahli keamanan siber mulai menganggapnya sebagai serangan dari luar negeri. Namun semakin lama, semakin banyak hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Ada nasabah yang mengaku melihat wajah pucat di layar ponselnya ketika membuka aplikasi bank. Ada pula yang merasa tangannya menjadi kaku dan dingin setiap kali mencoba mengetik PIN. Beberapa di antaranya mulai mengalami mimpi buruk berulang, mimpi tentang lorong-lorong ATM yang panjang dan gelap, dengan suara langkah kaki kecil berlari di kejauhan. Dimas menjadi pusat dari semua ini, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Ia semakin sering mendapat uang misterius di rekeningnya. Semakin besar jumlahnya, semakin kuat pula gangguan yang ia alami. Wajahnya mulai pucat, tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Pipit kini tak pernah kembali secara utuh. Ia hanya muncul sebagai bayangan yang bergerak cepat melintasi layar atau kaca. Kadang hanya berupa suara anak kecil yang tertawa lirih di sela-sela nada notifikasi. Setiap kali Dimas mencoba menarik uang dari ATM, mesin akan bergetar, layar berkedip, dan uang yang keluar selalu dalam keadaan rusak, terkoyak, terbakar sebagian. Dan ketika ia mencoba menyentuh uang itu, tangannya menjadi beku, seperti menyentuh es yang dilapisi arang. Tubuhnya pun mulai menunjukkan gejala aneh. Suhunya berubah drastis di malam hari. Kulitnya menjadi pucat, matanya sayu seperti tak tidur selama berhari-hari. Ia mulai melihat bayangan Pipit di cermin berdiri diam di belakangnya, tak bergerak, tak berkedip.
Karta menyadari bahwa apa yang telah terjadi bukanlah kemajuan, melainkan kerusakan. Pipit kini bukan hanya tuyul, tetapi entitas aneh yang tak sepenuhnya berada di dunia nyata. Ia telah menyatu dengan logika mesin, dengan sistem digital yang tidak mengenal jiwa, hanya mengenal data. Dan ketika makhluk gaib masuk ke dunia data, ia tidak hanya mengambil, tapi juga menginfeksi. Pipit menjadi semacam virus gaib bergerak dari satu sistem ke sistem lain, mengganggu logika transaksi, menyentuh setiap saldo yang pernah bersentuhan dengannya. Dan setiap kali seseorang kehilangan uang secara misterius, Pipit tumbuh lebih kuat. Ia tidak lagi membutuhkan tubuh fisiknya. Ia hidup di balik angka, bersembunyi di dalam sistem, menunggu kesempatan untuk muncul. Pada puncak keganjilan itu, Dimas memutuskan untuk menarik seluruh uangnya dan menghilang dari kota. Ia merasa bahwa dengan meninggalkan dunia digital, ia bisa lepas dari gangguan Pipit. Ia membakar semua kartu ATM, membuang ponsel, dan menyimpan uang dalam bentuk tunai. Ia pergi ke desa terpencil, menyewa rumah tua, dan bertekad untuk hidup sederhana. Namun gangguan tidak berhenti. Pipit tidak hanya hidup dalam jaringan bank. Ia telah melekat pada kesadaran Dimas. Bayangannya muncul bahkan ketika semua teknologi dimatikan. Suara tawa kecil itu kini terdengar setiap malam. Uang yang ia simpan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tidak ada yang masuk rumah, tidak ada yang menyentuh, tapi uang itu tetap berkurang. Dimas mulai kehilangan akal. Ia menulis angka-angka di dinding, mencoba menghitung sisa uang yang dimilikinya. Namun setiap pagi, jumlahnya selalu berubah. Kadang bertambah, kadang berkurang, seolah-olah Pipit sedang bermain dengan kesadarannya. Dan setiap kali Dimas mencoba melawan, tubuhnya semakin lemas, pikirannya semakin kabur. Hingga suatu malam, rumah tempatnya tinggal dipenuhi suara mesin. Suara klik tombol, suara printer uang, suara layar sentuh ditekan berkali-kali. Dimas bangun dan menemukan ruangan telah berubah menjadi seperti lorong ATM. Setiap dinding menampilkan angka saldo, dan di tengah ruangan, berdiri Pipit namun bukan dalam wujud fisiknya, melainkan sebagai bayangan besar, bergelombang, matanya menyala merah dari dalam kerumunan angka. Keesokan harinya, rumah itu ditemukan kosong. Dimas menghilang tanpa jejak. Di dalam rumah hanya tersisa dinding penuh coretan angka. Dan di lantai, terbakar di atas ubin, ada simbol yang tidak dikenali oleh siapapun seperti gabungan dari kode QR dan tulisan kuno yang tidak terbaca. Sejak kejadian itu, banyak sistem bank mulai memperketat keamanan mereka. Namun tetap saja, ada kasus-kasus aneh yang terus muncul. Transaksi tengah malam, saldo hilang tanpa penjelasan, dan laporan tentang suara anak kecil dari speaker mesin ATM. Beberapa petugas IT mulai membisikkan cerita tentang hantu digital makhluk yang pernah gagal mencuri uang dari dunia fisik dan kini beradaptasi dengan dunia saldo digital. Karta sendiri memilih untuk mengasingkan diri. Ia menutup rumahnya, memutus semua hubungan dengan luar. Ia tidak lagi memanggil makhluk lain, tidak lagi menyalakan dupa. Ia hanya duduk diam dalam kegelapan, menatap ruang kosong di bawah lantai tempat Pipit biasa tidur. Ia tahu, tuyul itu belum benar-benar lenyap. Pipit masih ada, tersebar di antara angka-angka di dunia maya, menjadi legenda baru dalam dunia keuangan. Dan setiap kali seseorang kehilangan uang secara misterius, tanpa sebab, tanpa bukti, tanpa riwayat transaksi, maka orang-orang akan bertanya-tanya, apakah itu ulah hacker? Atau mungkin, itu ulah tuyul, yang kini tidak lagi butuh dompet, karena ia telah belajar mencuri dari saldo.